怎么，你认识我？进来吧。你这样的好人。Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karma Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan mbak-mbak lucu-lucu manja ya. Nah, penasaran gimana alur cerita dari film kali ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya coy. Squid dah. Film akan dibuka dengan memperlihatkan mbak-mbak manja lucu-lucu gemes bernama Nonayan yang terlihat baru saja selesai melakukan hubungan dewasa dengan bapak gendut. Aduh nih, belum apa-apa nih filmnya nih anjir. Kenapa sih selalu dibuka dengan yang beginian? Terus heran nih gua nih film-film yang dibahas belakangan ini ya. Kala itu diceritakan kalau Nonayan ini sebenarnya adalah merupakan seorang sekretaris pribadinya bapak gendut yang bernama Jenderal Han tersebut, yang melakukan hubungan asmara secara diam-diam di belakang istrinya bapak gendut yang disebut Madam. Nonayan waktu itu bercerita kalau ia sedang stres akibat telah kehilangan smartphone yang dibelikan oleh bapak gendut dulu, dan takut ada seseorang yang mengetahui kalau di dalam handphone tersebut terdapat video cangkul-cangkulnya mereka berdua. Ada video cangkul-cangkul katanya cu, di handphonenya itu ya. Aduh nih. Di sisi lain, terlihat seorang pria mas-mas biasa aja bernama Yevan yang sedang asik terlihat mandi tidak memikirkan masa depan hidupnya. Beberapa saat kemudian, Mas Yevan pun mendengar sebuah panggilan telepon yang telah berdering di saku celananya, yang ternyata Mas Yevan inilah orang yang tidak sengaja menemukan smartphone-nya Nonayan yang diceritakan tersebut. Yang dimana saat Nonayan berterima kasih di pembicaraan di telepon dan meminta Mas Yevan ini untuk mengembalikan handphone miliknya itu, Yevan yang diceritakan memang merupakan adalah seorang pria yang jujur. Mas Yevan pun bilang kalau ia akan segera mengembalikan handphone tersebut di pagi itu juga, dan meminta Nonayan ini untuk memberikan alamat yang harus ia tuju. Ketika Mas Yevan sudah tiba di alamat tersebut, ia pun benar saja kala itu bertemu dengan Nonayan yang terlihat membukakan pintu dengan memakai baju manja-manja, yang langsung mempersilahkannya untuk masuk dulu sebentar ke dalam rumah. Mengagetkannya, saat Mas Yevan ini menyerahkan handphone tersebut kepada sang pemiliknya, merasa telah terbantu oleh kejujuran dan kebaikan yang telah Mas Yevan lakukan, Nonayan pun bilang kalau ia akan memberikan sebuah imbalan sebagai rasa tanda terima kasihnya, yaitu dengan sebuah cangkul-cangkul gergaji disertai dengan bakpao Mang Ujang yang masih terlihat hangat. Aduh, hei! Inilah yang terjadi nih apabila kita menjadi pria jujur dan baik hati, cu. Jika Anda ingin mendapatkan sepasang bakpao secara gratis nih, jadilah pria yang jujur, cu. Luar biasa nih, tidak bisa dibayangkan ya. Nonayan manja ini ya. Tidak mengenal, langsung menaiki aja nih Nonayan ini ya. Gue juga kaget di waktu nonton ya. Saat Mas Yevan sudah kenyang abis makan bakpao Mang Ujang yang dijual di depan komplek, kurang ajarnya mendapat sebuah panggilan misterius kalau ada seseorang yang akan memberikannya sejumlah uang di suatu tempat. Mas Yevan malah kabur dengan membawa handphone itu kembali, yang membuat Nonayan ini lantas kaget dan marah di kala itu. Udah kenyang dikasih bakpao cokocip malah kabur, cu. Pinter juga ya mas-masnya ini ya. Merasa sudah tertipu oleh sifat jujur mas-mas polos yang belum ia kenali itu, Nonayan pun curhat dan mengadu kepada bapak gendut kalau handphone yang mereka cari dibawa kabur kembali oleh orang yang sudah menggeli-geliinya. Aduh nih.
Bapak gendut yang juga khawatir kalau bukti cangkul-cangkulnya dengan Nonayan akan ketahuan oleh madam istrinya, Bapak gendut pun langsung menyuruh Nonayan ini untuk segera datang ke kantor guna mencari solusi atas masalah yang telah mereka alami. Saat Nonayan sudah terlihat tiba di ruangan kantornya Bapak gendut, takut kalau istrinya tahu tentang perselingkuhannya karena semua harta dan perusahaan itu ternyata adalah miliknya madam, Bapak gendut pun bergegas memberikan sekoper uang kepada Nonayan untuk menyewa seseorang guna mencari keberadaan Mas Evan dan mendapatkan handphone itu kembali. Mengagetkannya, madam yang tiba-tiba saja muncul dan bilang kalau ia sudah mengetahui tentang perselingkuhan Nonayan ini dengan suaminya. Madam pun menawarkan uang sebesar 5 juta yen kepada Nonayan asal Nonayan ini mau mengundurkan diri dari pekerjaan dan pergi dari kehidupannya Bapak gendut. Sialnya, saat Nonayan dan madam tengah berada di perjalanan menuju bank untuk mengambil uang 5 juta yen tersebut, mereka berdua malah terlihat dihadang oleh sekelompok penjahat yang berniat ingin menculik karena tahu kalau madam ini adalah orang kaya. Lebih naasnya lagi, Mas Evan yang di sisi lain kala itu tengah menunggu kedatangan penelpon misterius yang berjanji memberinya uang setelah mendapat telepon dari penculik yang bilang kalau mereka telah menyekap dan menyandera Nonayan. Handphone yang diributkan malah dicopet oleh seseorang yang tidak dikenal, yang ternyata pencopet itulah orang yang jadi penelpon misterius yang hanya ingin menipu Mas Evan. Merasa kalau ia kini sudah tidak punya pilihan lagi, Mas Evan pun memutuskan untuk berupaya membebaskan dan menyelamatkan hidupnya Nonayan dengan berniat mendatangi markas penculik tersebut dengan hanya seorang diri. Benar saja, dengan berbekal sebuah pistol mainan yang ia punya, Mas Evan pun akhirnya berhasil mengelabui para penculik untuk menakut-nakuti mereka guna menyelamatkan kedua sandera yang kala itu terlihat bergegas berlari kabur sekuat tenaga menjauhi tempat tersebut. Dan filmnya pun berakhir dengan Mas Evan yang kini akhirnya bisa mendapatkan hatinya Nonayan karena telah berhasil menyelamatkan hidupnya. Dan Bapak gendut yang kini sudah gila akibat jatuh miskin diusir oleh madam karena telah ketahuan berselingkuh di belakangnya. Cuy. Aduh nih. Gitu ya filmnya ya. Film apa sih ini, cuy? Ini filmnya nih gimana sih? Gue juga bingung ya sama filmnya ini. Heran juga nih gue nih. Bingung cuy gue filmnya ini ya. Tapi enggak juga sih cuy, masih jelas-jelas juga sih. Soalnya perampoknya itu sudah ditangkap polisi cuy, entah bagaimana caranya ya. Pokoknya perampok penculiknya itu tuh sudah ditangkap polisi ya. Guys, segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Magic Phone tahun 2018 di Google Chrome cuy. Di YouTube juga ada ya, by the way ya. Filmnya nih di YouTube juga ada cuy. Cari aja judulnya ya, Magic Phone tahun 2018 cuy. Kalau kalian mau nonton aja tapi ya, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa cuy. Seikhlasnya aja ya. Menurut keyakinan masing-masing aja nih. Dah.